warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayatri dengan NIM 2304075510022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Teori-teori perkembangan. Adapun perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik yang prosesnya didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Teori psikoanalistik Fred Sigman. Menurut teori psikoanalistik, proses perkembangan terutama berlangsung secara tidak disadari atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para ahli teori psikoanalistik menekankan bahwa perilaku hanyalah merupakan karakteristik di permukaan. Teori perkembangan Erik Erikson. Pada teori psikososial ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Teori perkembangan sosial Albert Bandura. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky mendalilkan bahwa interaksi sosial merupakan dasar untuk perkembangan kognitif. Teori Vygotsky terdiri dari konsep-konsep seperti alat khusus budaya, bahasa, dan saling ketergantungan pemikiran dan zona perkembangan proksimal. Hukum dan prinsip perkembangan. Hukum perkembangan adalah aturan-aturan yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal yang terjadi secara terus-menerus. Menurut Carol Guestwicky, pada tahun 1995, hukum-hukum dasar perkembangan antara lain hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum irama perkembangan, hukum masa peka, dan hukum rekapitulasi. Prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan alamiah yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan secara normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan perkembangan individu menurut Triono, yaitu masa kanak-kanak, adalah periode yang merupakan dasar bagi kehidupan. Perkembangan disebabkan karena kematangan dan belajar maupun latihan semua individu berbeda. Dan setiap periode perkembangan memiliki kekhususan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan menurut Triono adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas dan setiap individu yang normal akan mengalami fase atau tahap perkembangan. Sedangkan prinsip-prinsip perkembangan menurut Harlock antara lain adanya perubahan perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang terdapat perbedaan individu dalam perkembangan dan setiap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Aspek-aspek serta faktor-faktor perkembangan individu. Adapun perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi
dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Nah, aspek-aspek perkembangan individu terdiri atas 3, yaitu yang pertama perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Yang kedua, perkembangan intelijensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Yang ketiga, perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Faktor-faktor perkembangan individu. Faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, olahraga atau kesehatan, dan faktor pendidikan. Dari semua faktor ini masing-masing memiliki peranannya dalam proses perkembangan individu. Salah satu contohnya yaitu faktor hormon di dalam tubuh manusia yang mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Generasi Z dan Alpha serta perbedaannya. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir di tahun 1996 sampai 2010. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga I generation atau generasi internet ataupun generasi net. Karakteristik generasi Z adalah mahir teknologi, suka berkomunikasi secara maya, suka mengumbar privasi, mandiri, toleran, dan memiliki ambisi. Sedangkan generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir di dunia digital. Generasi ini lahir di tahun 2011 sampai sekarang. Generasi ini lahir pada saat teknologi informasi berkembang kian pesat. Generasi Alpha dapat dikatakan sebagai generasi yang paling akrab dengan kecanggihan teknologi. Karakteristik generasi Alpha mampu multitasking, memiliki komunikasi yang luas, berpikir terbuka, transformatif, dan inovatif, menginginkan kebebasan, memiliki ambisi, dan menguasai bahasa Inggris, serta mayoritas tidak mau mengikuti aturan. Perbedaan generasi Z dan Alpha. Yang pertama, era digital. Meski generasi Z juga akrab dengan teknologi, mereka masih mengalami transisi dari era analog ke digital. Sebaliknya, generasi Alpha lahir dalam era digital dan tidak pernah mengalami dunia tanpa internet atau smartphone. Yang kedua, akses teknologi. Generasi Alpha memiliki akses ke teknologi dari usia yang lebih muda dibandingkan generasi Z. Mereka biasanya memiliki keterampilan digital yang lebih baik di usia yang lebih muda. Yang ketiga, multitasking. Generasi Alpha lebih terbiasa multitasking, terutama dalam konteks digital, dibandingkan generasi Z. Yang keempat, pendidikan. Dengan akses ke teknologi dan informasi sejak usia dini, generasi Alpha diharapkan menjadi generasi yang paling berpendidikan. Multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai sebuah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam satu setting dan yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Bagian pertama, konsep multiple intelligence. 7 intelijensi atau kecerdasan yang kemudian disebut multiple intelligency adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematik. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial. Yang keempat, kecerdasan berirama atau musik. Kelima, kecerdasan jasmania atau kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Bagian kedua, pengaplikasian multiple intelligence dalam pembelajaran. Cara menerapkan multiple intelligence di kelas yaitu
interpersonal, intrapersonal, linguistik, matematika dan logika, visual dan spasi, dan kinestetik. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.